Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kakak Igusti Ayudiantari Pratnya Dewi. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai simetri, refleksi, dan pengubinan. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan penjelasan kakak ya adik-adik. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu ada simetri. Nah, tentu saja kalian pasti sering mendengar apa itu simetri. Atau mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mengetahui arti dari simetri. Nah, benar adik-adik. Simetri adalah sumbu atau garis imajiner yang melewati pusat objek dan membaginya menjadi dua bagian yang identik, di mana bagian tersebut bisa berbentuk vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Jadi pada simetri ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama ada simetri lipat, yang kedua simetri putar, dan yang terakhir ada sumbu simetri. Baik, yang pertama adalah simetri lipat. Simetri lipat merupakan suatu bidang datar di mana jika bidang datar tersebut ditutup, maka akan saling menutupi dengan sempurna. Simetri lipat ini biasa kita lihat pada setiap bidang datar, baik itu bidang datar berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, layang-layang, dan juga belah ketupat. Langsung saja masuk ke contoh simetri lipat pada bidang datar berbentuk persegi panjang. Jadi adik-adik, bidang datar berbentuk persegi panjang ini memiliki dua simetri lipat. Di mana simetri lipat yang pertama adalah titik A akan bertemu dengan titik D dan titik B akan bertemu dengan titik C. Kemudian simetri lipat yang kedua adalah titik A akan bertemu dengan titik B dan titik C akan bertemu dengan titik B. Selanjutnya ada simetri lipat pada bidang datar berbentuk persegi. Bidang datar berbentuk persegi memiliki 4 simetri lipat. Simetri lipat yang pertama yaitu titik A apabila dilipat akan bertemu dengan titik D dan titik B akan bertemu dengan titik C. Kemudian simetri lipat yang kedua yaitu titik A bertemu dengan titik B dan titik C bertemu dengan titik D. Simetri lipat yang ketiga yaitu titik A apabila dilipat akan bertemu dengan titik C, dan yang terakhir adalah titik B apabila dilipat akan bertemu dengan titik D. Selanjutnya ada simetri lipat pada bidang datar berbentuk segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku. Nah, jadi adik-adik, pada segitiga sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat, yaitu apabila segitiga sama kaki dilipat, maka titik A akan bertemu dengan titik B. Kemudian, pada segitiga siku-siku sama kaki juga sama, hanya terdapat satu simetri lipat saja, yaitu apabila titik B dilipat, maka titik B akan bertemu dengan titik C. Selanjutnya ada simetri lipat pada bidang datar berbentuk belah ketupat. Bidang datar berbentuk belah ketupat ini memiliki dua simetri lipat, di mana simetri lipat yang pertama yaitu titik B akan bertemu dengan titik D, dan simetri lipat yang kedua yaitu titik A akan bertemu dengan titik C. Nah adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua bidang datar mempunyai simetri lipat. Mengapa demikian? Karena suatu bidang datar tersebut bentuknya tidak beraturan, maka jika dilipat, bentuknya tidak saling menutupi dengan sempurna. Nah adik-adik, jadi di sini kakak mempunyai beberapa contoh bidang datar yang tidak mempunyai simetri lipat.
Yang pertama ada bidang datar berbentuk jajar genjang. Kemudian yang kedua ada bidang datar berbentuk segitiga sembarang. Dan yang terakhir ada bidang datar berbentuk trapesium sembarang. Kemudian materi yang selanjutnya ada simetri putar dan sumbu simetri. Simetri putar adalah suatu bidang datar yang dimana jika bidang tersebut diputar, maka akan memenuhi bingkainya kurang dari 360 derajat. Dan sumbu simetri adalah jumlah bagian lipatan pada bidang datar dengan bentuk antar lipatan yang sama besar. Jadi di sini kakak sudah merangkum nama-nama bidang datar dan juga simetri putar dan jumlah sumbu simetrinya. Yang pertama yaitu ada bidang datar berbentuk persegi, mempunyai 4 simetri putar dan 4 sumbu simetri. Kemudian ada bidang datar berbentuk persegi panjang, mempunyai 2 simetri putar dan 2 sumbu simetri. Selanjutnya ada bidang datar berbentuk belah ketupat, mempunyai 2 simetri putar dan 2 sumbu simetri. Namun ada juga beberapa bidang datar yang sama sekali tidak mempunyai simetri putar dan juga sumbu simetri. Contohnya seperti bidang datar berbentuk segitiga sembarang, bidang datar berbentuk trapesium siku-siku, dan bidang datar berbentuk trapesium sembarang. Materi yang selanjutnya adalah refleksi pada bangun datar. Refleksi atau yang lebih sering dikenal dengan pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin. Kemudian ada sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, jarak antar titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan sifatnya adalah sama. Yang kedua, garis hubung antar titik asal dan bayangan bersifat tegak lurus pada sumbu pencerminan. Yang ketiga, panjang, sudut, dan luas bangun bayangan sama dengan bangun asal, sehingga refleksi merupakan transformasi kongruen. Dan yang terakhir, yaitu setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah atau invarian. Di sini kakak mempunyai contoh dari pencerminan, yaitu ada pencerminan pada bidang datar berbentuk segitiga sama kaki ABC. Gambar tersebut memiliki arti bahwa jarak titik pada setiap sudut segitiga ABC terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada cermin setiap sudut dari segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen terhadap cermin. Dan materi yang terakhir yaitu pengubinan. Pengubinan adalah suatu proses memenuhi atau menutupi suatu daerah dengan bidang tertentu secara tepat dan juga sempurna, tanpa adanya tumpang tindih dari bidang-bidang tersebut agar memenuhi bingkainya. Berikut adalah contoh pengubinan pada bangun datar. Di sini kakak cantumkan beberapa contoh pengubinan pada suatu bangun datar, yaitu yang pertama ada pengubinan pada bangun datar berbentuk segitiga. Kemudian ada juga pengubinan pada bangun datar berbentuk persegi, bangun datar berbentuk persegi panjang, trapesium, dan juga lingkaran. Jadi bagaimana adik-adik? Apakah kalian telah mengerti penjelasan kakak mengenai materi simetri, refleksi, dan pengubinan pada suatu bangun datar? Apabila kalian masih kurang mengerti, kalian bisa menonton kembali penjelasan yang telah kakak jelaskan pada video ini ya.
Cukup sekian dulu yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa pada lain kesempatan.